ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Pertanyaan berikutnya dari Abdillah Anas, Ikhwan 11. Afwan Ustadz, di kantor Ana menyelenggarakan ibadah kurban. Namun hewan sembelihannya berasal dari sumbangan perusahaan, bukan dari gabungan dari para karyawan. Pertanyaannya, apakah hal seperti itu dibolehkan dalam syariat? Lalu terkait hukum, berkaitan larangan-larangan selama 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kepada siapakah itu ditujukan? Jadi kalau misalnya perusahaan yang memberi hewan kurban, ya dia beri saja begitu untuk dipakai berkurban, maka itu tidak syah sebagai hewan kurban, itu dihitung sedekah. Tapi kalau mau sebagai hewan kurban yang syah, caranya perusahaan melihat kepada karyawannya. Kemudian hewan kurban itu dia beli, dihadiahkan untuk karyawan tersebut. Misalnya ada 7 orang, dibeli hewan kurban ini untuk 7 orang, ini disebut namanya, diberi untuknya, ini hewan kamu untuk berkurban, tapi yang membeli perusahaan, maka itu nggak ada masalah, syah sebagai hewan kurban. Demikian pula kalau perusahaan dia beri lagi kepada yang lain, ya dengan orang yang sudah ditentukan. Dan ini datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, beliau membawa banyak dari hewan kurban dan beliau berikan kepada sahabat yang tidak punya hewan kurban untuk mereka berkurban. Jadi arahannya itu bukan perusahaan langsung yang menyembelih. Ya, sebagaimana Nabi bukan beliau langsung yang menyembelih untuk diri beliau atau sebagai pemerintah menyembelih. Tapi beliau berikan dulu kepada orang yang akan berkurban. Jadi pihak yang berkurbannya ini, inilah yang menyembelih, baru syah sebagai hewan kurban. Adapun terkait dengan larangan, itu terkait dengan orang yang berkurban. Jadi kalau seperti di kasus tadi, perusahaan sudah berikan kepada 7 orang misalnya seekor sapi, maka 7 orang ini yang disebut di situ, itu masuk di dalam larangan. Tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, dan yang semisal dengannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.